Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dosen Traveler, media berbagi ilmu. Apa sih yang mendasari perilaku rumah tangga untuk memilih barang gitu? Karena yang mendasari itu adalah utilitas kepuasan atau tingkat kepuasan. Nah, ini tingkat kepuasan itu adalah imbalan yang kita dapat dari produk yang kita beli atau kita nikmati. Ya, jadi kita kan membeli air minum itu imbalannya adalah menghilangkan haus. Nah, itu adalah tingkat kepuasan. Itu imbalannya. Ya, sehingga apa? Perilaku manusia pada umumnya ketika dia membeli produk itu karena ada imbalan, ada manfaat yang bisa dinikmati sehingga timbul rasa puas. Itu perilaku, ya. Sehingga apapun Anda bisnis apapun, kalau kemudian produknya itu menciptakan, mengcreate kepuasan, maka laku insya Allah. Ya, maka bikinlah produk yang menciptakan kepuasan. Yang menjadi pilihan, yang mendasari seorang konsumen untuk memilih itu adalah karena ini, utilitas, ya, dan utilitas. Kemudian ada hukum utilitas marginal yang semakin berkurang. Tadi sudah saya ceritakan. Semakin banyak barang yang dikonsumsi dalam periode tertentu, semakin sedikit kepuasan atau utilitas yang dihasilkan dengan mengonsumsi setiap unit tambahan marginal. Ya, tambahan itu marginal dari barang yang sama. Baik, berikut ini adalah tutorial nilai guna total dan nilai guna marginal dalam angka dan grafik. Nah, kita melihat bahwa di sini ya, di sini ketika seseorang mengkonsumsi sate 0 porsi, maka belum ada total utility-nya. Ya, marginal utility pun tidak ada karena memang belum mengkonsumsi. Ya, jadi di sini kita kosongkan karena nanti kita tidak gunakan ini pada grafik. Kemudian ketika ada penambahan satu porsi sate, ya, maka total utility yang didapat oleh konsumen adalah 12. Ini adalah total kepuasannya. Nah, saat itu setelah muncul marginal utility-nya ya 12 juga. Nah, kemudian ketika dia menambah satu porsi lagi menjadi 2 porsi, maka dia total utility-nya bertambah menjadi 22. Yang awalnya 12 menjadi 22. Namun marginal utility-nya mulai turun. Artinya tambahan kepuasannya turun, ya. Sebagaimana ketika kita pertama kali haus, minum pertama itu adalah kepuasan pertama, kemudian yang kedua mulai turun. Walaupun total utility-nya dia mengalami kenaikan. Kemudian ketika dia makan tambahan satu porsi lagi dari semula menjadi 3 porsi, maka total utility-nya menjadi 28 util ya. Menjadi 28 util. Nah, marginal utility-nya menjadi turun lagi. Dia menjadi 6. Ketika dia mengkonsumsi 4, ya, total kepuasannya bertambah menjadi 32. Tapi tambahan kepuasannya turun menjadi 4, ya. Ya, tambahan kepuasan tiap penambahan 1 unit turun menjadi 4. Kemudian ketika dia bertambah 1 porsi lagi menjadi 5 porsi dari semula, maka total utilitasnya itu menjadi 34, ya. Nah, 34. Namun marginal utilities-nya atau tambahan kenikmatannya, kepuasannya dari 1 porsi hanya menjadi 2. Ya, hanya menjadi 2. Nah, ketika dia mengkonsumsi menjadi 6, total utility-nya tidak beranjak, ya. Dari 34 tetap ke 34, ya. Mungkin ya rasanya sudah biasa-biasa saja akhirnya karena saking biasa makan sate, ya. Jadi sudah hal yang biasa. Pada saat hal yang biasa inilah
maka tidak ada tambahan marginal utility. Jadi ketika kepuasannya jadi ketika kepuasannya sesuatu yang biasa ya, yang biasa, marginal utility-nya pun menjadi 0 karena dia tidak merasakan adanya penambahan kepuasan ketika dia bertambah 1 porsi sate. Nah, bagaimana cara membuat grafiknya? Ini bisa terlihat di grafik ya. Biasa pertama adalah kita insert scatter ya, scatternya kita pilih yang ini. Oke. Kita pinggirkan biar gampang angkanya. Nah, kemudian kita select data, kita tulis di sini judulnya adalah total utility dulu ya, atau total guna total ya, atau total kepuasan atau utility, total kepuasan. Untuk X nya adalah porsi ya, sedangkan untuk Y nya adalah total utility. Oke. Nah, ini adalah grafik dari total kepuasan ya. Jadi kepuasan tetap naik, total kepuasan tetap naik. Nah, pada puncaknya ketika dia penambahan berapa 5 dan 6, dia memiliki total kepuasan yang sama. Nah, kemudian tambahan kepuasan setiap penambahan 1 porsi, bagaimana grafiknya? Oke. Judulnya adalah marginal kepuasan atau kepuasan marginal ya. Nah, ini kita dari 1 ya, kepuasan marginal, karena di sini nggak ada datanya ya, nggak ada datanya, alias memang kan tidak ada perubahan, belum ada penambahan sate ya, masih 0. Nah, kemudian ini adalah Y-nya. Oke. Nah, dari grafik ini yang merah adalah kepuasan marginal ya. Kepuasan marginal itu terlihat bahwa tingkat kepuasan pertama itu didapat oleh konsumen ketika pertama kali dia mengkonsumsi 1 porsi sate. Itu adalah kenikmatan yang paling nikmat saat itu. Ketika dia diberi tambahan 1 porsi lagi, kenikmatannya turun ya. Kemudian saat itu dia ditambah 1 porsi lagi, kenikmatan semakin turun ya. Kenikmatan tambahannya untuk 1 porsi itu. Jadi kepuasan marginal adalah kepuasan yang didapat ketika dia menambah 1 porsi. Kemudian dia ditambah 1 porsi, maka kepuasan marginal ya, kepuasannya untuk mendapatkan kepuasan 1 porsi itu semakin turun. Ini semakin turun, dan pada akhirnya pada tambahan porsi yang terakhir ya, menjadi total 6 porsi, kepuasannya itu 0, alias dia tidak mendapatkan kepuasan lagi untuk penambahan 1 porsi. Oke, demikian ya teman-teman tentang tentang total kepuasan dan kepuasan marginal pada perilaku konsumen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.